Baiklah teman-teman, di sini saya akan presentasikan hasil video saya yang dimana nama saya Christina Brukaro, NPM 1905211002, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dan yang pertama yang akan saya presentasikan adalah pengertian faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan, perbuatan, atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Faktor pendidikannya adalah faktor tujuan, faktor lingkungan, faktor metode pendidikan, faktor isi pendidikan, faktor peserta didik, dan faktor pendidik. Selanjutnya itu faktor tujuan. Tujuan merupakan faktor pendidikan yang memiliki posisi penting dalam proses pendidikan. Bermacam-macam tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik supaya dapat dicapai oleh subjek didik. Semua tujuan-tujuan itu harus normatif, baik, artinya tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum pendidikan yakni manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah GRAS, tujuan Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau tujuan standar. Yang keempat, tujuan instruksional kompetensi dasar atau tujuan setiap kegiatan. Yang kelima adalah Thomas Hobbes pernah melukiskan kehidupan manusia sebelum adanya negara, yaitu manusia merupakan segala manusia lainnya. Selanjutnya itu faktor pendidik. Pendidik ialah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan orang tua, biasanya disebut pendidik menurut kodrat. Sedangkan guru dan tenaga-tenaga lainnya yang sejenis disebut pendidik menurut jabatan. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur dasar, yaitu unsur kasih sayang dan unsur kesadaran akan tanggung jawab dari pendidiknya untuk menuntun perkembangan anak. Selanjutnya yaitu guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab mendidik dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Seyogianya kepada guru diharapkan sikap-sikap dan sifat-sifat yang normatif, baik sebagai kelanjutan dari sikap orang tua kepada umumnya, antara lain kasih sayang dan tanggung jawab kepada tugas mendidik. Selanjutnya itu seseorang pendidik harus memahami potensi anak untuk diperkembangkan secara optimal, memahami kondisi anak untuk mengadakan penyesuaian program-program pendidikan bagi anak. Yang ketiga, melakukan kegiatan dan memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisi anak untuk memperkembangkan potensi anak secara optimal. Yang keempat, memberikan laporan dan bertanggung jawab tentang perkembangan dan hasil-hasil pendidikan anak. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua anak dan pihak-pihak lain. Yang keenam yaitu memahami dan menjalankan dengan sebaik-baiknya segenap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan anak. Selanjutnya itu subjek didik. Manusia yang memiliki potensi yang selalu mengalami perkembangan sejak terciptanya sampai meninggal dunia, dan perubahan-perubahan terjadi secara bertahap tetapi secara wajar. Selanjutnya adalah faktor materi pendidikan. Kriteria memilih isi atau materi. 1. Bahan materi harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan. Kedua, bahan materi harus sesuai dengan karakteristik perkembangan subjek didik. Selanjutnya adalah faktor metode cara. 1. Metode adalah cara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Apakah suatu metode dapat digunakan atau kurang tepat ditentukan oleh beberapa faktor. 1. Tujuan yang ingin dicapai. 2. Faktor murid ikut menentukan efektif tidaknya suatu metode. 3. Faktor guru. Dan yang selanjutnya adalah faktor situasi lingkungan. Pertama, pengertian lingkungan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam diri individu. Para ahli membedakan jenis lingkungan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam. Yang dimaksud dengan lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang berada di luar diri anak. Yang kedua adalah di lingkungan sosial. Yang termasuk lingkungan sosial adalah semua manusia yang benda di luar diri seorang yang dapat mempengaruhi dia orang tersebut. Dan yang ketiga yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Menurut tempat pelaksanaan pendidikan, lingkungan dibedakan atas 3: keluarga, sekolah, masyarakat. Sekian pembahasan saya tentang faktor tujuan pendidikan. Semoga teman-teman dapat menerimanya. Terima kasih.